Mari kita jujur dari awal. Karyawan rajin adalah mimpi indah perusahaan. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka murah. Datang lebih pagi, pulang lebih malam, kerja lebih banyak, gaji tetap sama bahkan kadang lebih kecil. Dan yang paling fatal, mereka bangga akan hal itu. Disinilah kehancuran sistem dimulai. Perusahaan tidak membangun sistem kerja yang sehat. Mereka membangun sistem bertumpu pada orang rajin. Jika ada target tidak masuk akal, karyawan rajin yang menambal. Jika ada SOP berantakan, karyawan rajin yang improvisasi. Jika manajemen salah hitung beban kerja, karyawan rajin yang jadi korban. Dan perusahaan belajar satu hal, tidak apa-apa sistemnya jelek, masih ada yang mau berkorban. Inilah dosa terbesar karyawan rajin. Mereka menormalisasi eksploitasi, tanpa demo, tanpa ancaman, tanpa protes. Eksploitasi yang paling disukai perusahaan adalah eksploitasi yang dilakukan secara sukarela. Sekarang dengarkan baik-baik. Karyawan rajin tidak sedang membantu perusahaan. Mereka sedang mengajarkan perusahaan bahwa kerja berlebihan tidak perlu dibayar mahal. Setiap kali Anda lembur tanpa dihitung, Anda sedang menurunkan harga tenaga kerja semua orang. Setiap kali Anda berkata, "Tidak apa-apa, saya kerjakan saja," Anda sedang membunuh argumen kenaikan gaji. Karena dari sudut pandang sistem, kalau bisa dikerjakan dengan gaji segini, kenapa harus dinaikkan? Dan jangan naif. Manajemen tidak bodoh. Mereka melihat pola. Mereka tahu siapa yang selalu menutup lubang. Mereka tahu siapa yang tidak pernah menolak. Mereka tahu siapa yang bisa diperas lebih jauh. Dan justru karena itu, orang seperti Anda tidak dinaikkan gajinya. Kenapa? Karena Anda terlalu berguna untuk dilepas. Jika gaji Anda naik terlalu tinggi, Anda bisa pergi. Jika Anda pergi, sistem ambruk. Maka solusinya sederhana. Tahan gaji Anda, tambah beban Anda, dan lihat berapa banyak karyawan rajin yang tetap bertahan. Dengan alasan klasik, ini demi tim, ini demi perusahaan, ini demi pengalaman. Benarkah? Pengalaman tidak membayar cicilan, loyalitas tidak membayar rumah, kerja keras tidak otomatis dibayar adil. Di tahap ini, karyawan rajin bukan lagi korban. Mereka sudah menjadi komponen sistem rusak. Dan selama mereka terus bekerja tanpa batas, sistem kenaikan gaji akan tetap mati. Mari kita refleksikan satu hal. Jika sebuah sistem hanya bisa berjalan karena ada orang-orang yang terus mengorbankan waktu, tenaga, dan batas pribadi, maka sistem itu sesungguhnya rapuh. Namun selama kerajinan individu menutupi kerapuhan tersebut, perubahan tidak pernah dianggap mendesak. Dan disitulah sistem kenaikan gaji berhenti dibicarakan. Bukan karena karyawan tidak layak, melainkan karena sistem dirasa tidak perlu dirubah. Karyawan rajin dijadikan tolak ukur, menjadi standar untuk karyawan lainnya. Setelah kita memahami bahwa kerja keras sering menutupi kelemahan sistem, kita perlu melihat dampak lanjutannya, yaitu bagaimana pola tersebut secara perlahan membentuk cara berpikir manajemen. Manajemen jarang mengambil keputusan berdasarkan niat. Mereka mengambil keputusan berdasarkan data, pola, dan apa yang terlihat konsisten. Disinilah persoalannya. Ketika beban kerja bertambah, namun hasil tetap tercapai, sistem membaca situasi itu sebagai kondisi yang stabil. Stabilitas ini kemudian menjadi dasar keputusan. Bukan hanya keputusan operasional, tetapi juga keputusan kompensasi. Mari kita perjelas mekanismenya. Kenaikan gaji biasanya membutuhkan justifikasi. Justifikasi itu bisa berupa peningkatan kompleksitas kerja, penambahan tanggung jawab, atau perubahan skala dampak. Namun, ketika semua peningkatan tersebut ditangani oleh individu tanpa perubahan struktur, justifikasi itu menghilang. Dari sudut pandang manajemen, tidak ada sinyal bahwa sistem sedang tertekan.
Yang terlihat hanyalah hasil akhir yang masih dapat dicapai. Maka pertanyaan yang muncul bukan lagi, apakah beban kerja ini masuk akal? Melainkan, jika ini sudah berjalan, mengapa perlu perubahan signifikan? Di titik ini, logika kenaikan gaji bergeser secara halus. Kenaikan gaji tidak lagi dipandang sebagai penyesuaian terhadap beban, melainkan sebagai pengecualian, sesuatu yang hanya diberikan ketika sistem benar-benar tidak mampu berjalan tanpa perubahan biaya. Namun karena kerja keras individu telah mencegah kegagalan sistem, kebutuhan tersebut tidak pernah terlihat. Akibatnya, kenaikan gaji menjadi tertunda, dikecilkan atau disamakan secara umum tanpa mempertimbangkan beban aktual. Ada satu pola penting yang jarang dibicarakan. Ketika seseorang secara konsisten bekerja melampaui ekspektasi, ekspektasi itu perlahan berubah. Yang awalnya dianggap kontribusi ekstra menjadi standar baru. Dan standar baru tidak lagi dianggap sebagai alasan kompensasi tambahan. Inilah titik krusial. Kerja keras yang tidak diiringi batas secara tidak langsung menurunkan daya tawar posisi tersebut. Bukan karena kualitasnya menurun, melainkan karena kontribusi tinggi sudah dianggap sebagai bagian normal dari peran itu. Perlu dipahami juga bahwa manajemen seringkali melihat organisasi dalam bentuk agregat, bukan individu. Jika satu tim tetap mencapai target, maka tim tersebut dianggap sehat. Jarang ditelusuri siapa yang menanggung beban terbesar, siapa yang bekerja paling panjang, siapa yang paling sering mengambil alih. Dalam laporan, hal-hal ini tidak terlihat. Yang terlihat hanya angka. Dan angka yang stabil jarang memicu evaluasi mendalam. Disinilah paradoks muncul. Orang yang paling menjaga stabilitas sistem justru menghilangkan alasan sistem untuk melakukan penyesuaian. Bukan karena mereka salah, tetapi karena sistem belajar dari apa yang terjadi, bukan dari apa yang dirasakan. Jika tekanan tidak terlihat, maka tekanan dianggap tidak ada. Dan jika tekanan dianggap tidak ada, kenaikan gaji dianggap tidak mendesak. Mari kita renungkan satu hal penting. Sebuah sistem yang sehat membutuhkan umpan balik yang jujur. Namun kerja keras yang terus-menerus, tanpa disertai batas dan transparansi, mengaburkan umpan balik tersebut. Sistem menjadi buta terhadap beban sebenarnya. Dan ketika sistem buta, keputusan yang dihasilkan cenderung tidak adil, meskipun tidak dimaksudkan demikian. Untuk memahami dampak yang lebih luas, kita perlu melihat organisasi sebagai sebuah sistem sosial. Dalam sistem apapun, perilaku yang berulang akan membentuk norma. Dan norma lebih kuat daripada kebijakan tertulis. Ketika satu atau dua individu secara konsisten bekerja jauh di atas batas peran formal, sistem tidak mencatatnya sebagai anomali. Sistem mencatatnya sebagai referensi. Secara analitis, ini menciptakan apa yang disebut sebagai distorsi standar kinerja. Standar tidak lagi ditentukan oleh kapasitas manusia rata-rata, melainkan oleh kapasitas ekstrim. Akibatnya, evaluasi kinerja menjadi tidak proporsional. Bukan lagi tentang efektivitas kerja, tetapi tentang toleransi terhadap beban. Dalam jangka pendek, distorsi ini terlihat menguntungkan. Output meningkat. Masalah tampak terselesaikan. Namun dalam jangka menengah dan panjang, biaya tersembunyi mulai muncul. Pertama, terjadi pergeseran tolok ukur penilaian. Karyawan yang bekerja sesuai peran mulai terlihat kurang berkontribusi, meskipun mereka bekerja secara wajar. Ini bukan karena performa mereka menurun, melainkan karena titik pembandingnya bergeser. Secara psikologis, hal ini menciptakan tekanan besar di dalam tim, bukan tekanan untuk berkinerja lebih baik, tetapi tekanan untuk bekerja lebih lama. Dan tekanan berbasis durasi jarang menghasilkan kualitas jangka panjang.
Kedua, terjadi fragmentasi peran dalam tim. Individu yang paling rajin secara tidak formal mengambil alih banyak fungsi. Ini menghambat distribusi kompetensi. Anggota tim lain tidak berkembang optimal karena ruang belajar mereka menyempit. Dalam analisis organisasi, ini dikenal sebagai bottleneck manusia. Ketergantungan sistem pada individu tertentu meningkat secara tidak sehat, dan sistem yang bergantung pada individu adalah sistem yang rapuh. Ketiga, muncul distorsi dalam persepsi keadilan. Kenaikan gaji, pengakuan, dan kesempatan berkembang mulai dipersepsikan tidak sejalan dengan beban yang dirasakan. Ketika ketidaksesuaian ini berulang, kepercayaan terhadap sistem menurun. Bukan secara eksplosif, tetapi perlahan, dalam bentuk sinisme, dalam bentuk kepatuhan minimum, dalam bentuk penurunan inisiatif kolektif. Dari sudut pandang budaya kerja, kondisi ini menciptakan paradoks. Budaya yang tampak produktif di luar, namun melemah di dalam. Tim terlihat sibuk, tetapi koordinasi menurun. Target tercapai, tetapi keberlanjutan dipertanyakan. Inilah ciri sistem yang mengorbankan kesehatan jangka panjang demi stabilitas sesaat. Secara analitis, perlu ditegaskan satu poin penting. Masalah ini tidak muncul karena individu bekerja keras. Masalah muncul ketika kerja keras individu tidak diterjemahkan menjadi pembelajaran sistem. Tanpa mekanisme refleksi, organisasi mengulang pola yang sama, dengan ekspektasi yang terus meningkat, sementara kapasitas manusia tetap terbatas. Setelah kita melihat dampak pada sistem dan tim, mari menelaah konsekuensi yang paling jarang dibicarakan, yaitu apa yang terjadi pada individu yang terus-menerus menjadi penyangga sistem. Dalam banyak kasus, dampak ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang perlahan, hampir tidak terasa, namun bersifat kumulatif. Pada fase awal, karyawan yang rajin biasanya mengalami penguatan positif. Mereka dipercaya, diandalkan, diberi tanggung jawab lebih. Secara psikologis, ini menciptakan rasa makna, merasa dibutuhkan, merasa berkontribusi, merasa memiliki peran penting. Namun disinilah proses perubahan dimulai. Tanggung jawab bertambah, tanpa batas peran yang ikut disesuaikan. Dan ketika batas tidak jelas, otak mulai menganggap beban ekstra sebagai kewajiban, bukan lagi pilihan. Memasuki fase berikutnya, terjadi pergeseran motivasi. Kerja keras tidak lagi didorong oleh antusiasme, melainkan oleh kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas. Takut jika pekerjaan tidak selesai, takut jika sistem terganggu, takut jika kinerja tim menurun. Ini bukan ketakutan yang diucapkan. Ini ketegangan internal yang terus-menerus aktif. Dalam jangka panjang, kondisi ini menguras energi kognitif, bukan hanya fisik. Dari sudut pandang profesional, muncul konsekuensi yang sering disalahartikan. Karyawan terlihat sangat kompeten, namun ruang berkembangnya justru menyempit karena mereka terlalu terikat pada operasional harian. Waktu untuk belajar strategis berkurang, kesempatan membangun perspektif lebih luas menipis. Mereka menjadi sangat efektif di posisi saat ini, namun kurang terekspos untuk peran yang lebih tinggi. Secara tidak langsung, mereka mengalami stagnasi vertikal, bukan karena kurang mampu, melainkan karena terlalu dibutuhkan di posisi sekarang. Pada fase selanjutnya, muncul konflik internal yang lebih dalam antara harapan dan realita. Harapan bahwa kerja keras akan berbanding lurus dengan pengakuan dan kompensasi. Realita bahwa sistem tidak merespons seperti yang diharapkan. Ketika ketidaksesuaian ini berlangsung lama, terjadi kelelahan emosional, bukan dalam bentuk ledakan, melainkan penarikan diri secara halus. Motivasi intrinsik menurun, inisiatif berkurang, rasa kepemilikan melemah. Namun dari luar,
Semuanya tampak baik-baik saja. Dan inilah yang paling berbahaya. Kondisi ini sering disebut sebagai kelelahan fungsional. Individu tetap bekerja, tetap memenuhi tanggung jawab, namun tanpa energi psikologis yang utuh. Dalam jangka panjang, ini berdampak pada kualitas keputusan, kreativitas, dan kemampuan berpikir jangka panjang. Bukan hanya merugikan individu, tetapi juga organisasi yang bergantung pada mereka. Perlu dicatat satu hal penting. Masalah ini bukan persoalan ketahanan pribadi, bukan tentang kuat atau tidak kuat. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem yang terus menyerap kapasitas individu tanpa memberikan ruang pemulihan dan pertumbuhan. Dalam kondisi seperti ini, bahkan karyawan terbaik pun akan mencapai batas. Setelah memahami dampak sistemik dan personal, pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting. Apa yang bisa dilakukan tanpa harus menjadi pasif, tanpa kehilangan integritas kerja, dan tanpa merusak hubungan profesional? Jawabannya bukan berhenti bekerja keras. Jawabannya adalah mengembalikan fungsi kerja keras ke tempat yang semestinya. Langkah pertama adalah membuat beban kerja menjadi terlihat. Sistem hanya merespons apa yang tercatat, bukan apa yang dirasakan. Selama kontribusi tambahan hanya hidup di kepala dan kelelahan pribadi, sistem tidak memiliki alasan untuk berubah. Maka, kerja keras perlu diterjemahkan menjadi data. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memperlihatkan realitas operasional. Apa yang dikerjakan? Berapa waktu yang dibutuhkan? Apa konsekuensinya jika tidak dilakukan? Ketika beban menjadi konkret, barulah sistem bisa mengevaluasi secara rasional. Langkah kedua adalah memulihkan batas peran secara profesional. Batas bukan penolakan, batas adalah kejelasan. Menjalankan tugas sesuai peran bukan berarti tidak peduli. Justru itu bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan sistem. Dengan batas yang jelas, organisasi bisa melihat di mana kapasitas benar-benar berhenti. Dan hanya ketika batas itu terlihat, perubahan struktural menjadi relevan. Langkah ketiga adalah mengubah narasi tentang nilai kerja. Alih-alih menekankan kerajinan, fokus perlu digeser ke dampak. Bukan berapa lama bekerja, tetapi apa yang berubah karena pekerjaan itu. Narasi berbasis dampak lebih mudah diterjemahkan ke dalam keputusan strategis, termasuk keputusan kompensasi. Kerja keras tetap penting, namun kerja keras perlu disertai kejelasan nilai. Langkah keempat adalah membangun dialog, bukan asumsi. Banyak ketegangan terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena asumsi yang tidak pernah diuji. Asumsi bahwa manajemen tahu, asumsi bahwa sistem adil, asumsi bahwa kerja keras pasti terlihat. Dialog yang terstruktur, berbasis data dan konteks, memberi kesempatan bagi sistem untuk belajar. Dan sistem hanya bisa membaik jika diberi umpan balik yang jujur. Terakhir, penting untuk mengubah cara memaknai profesionalisme. Profesionalisme bukan berarti selalu mengorbankan diri. Profesionalisme adalah membantu organisasi bekerja secara sehat dalam jangka panjang. Kadang, tindakan paling profesional bukanlah menutup kekurangan sistem, melainkan membiarkan sistem melihat di mana ia perlu diperbaiki. Kerja keras adalah kualitas yang berharga. Namun tanpa struktur yang sehat, ia bisa kehilangan maknanya. Sistem kenaikan gaji tidak rusak karena kurangnya niat baik. Ia rusak ketika informasi penting tentang beban dan kapasitas tidak pernah benar-benar sampai. Dengan mengembalikan kerja keras ke dalam kerangka yang terukur dan transparan, bukan hanya individu yang terlindungi, tetapi sistem pun memiliki kesempatan untuk menjadi lebih adil. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru.
Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @praktiklapanganbisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.